Kenapa ada orang yang bisa meraih kekayaan dengan terlihat begitu mudah, sementara yang lain bekerja keras siang malam tapi tetap kesulitan finansial? Yuk kali ini kita scroll ilmu, bukan sekadar hiburan. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan rahasianya lengkap dengan 3 teknik praktis yang bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini. Dr. David Hawkins, seorang psikiater dan peneliti kesadaran dunia, pernah menceritakan sebuah eksperimen sederhana namun mengubah cara pandang saya tentang kesuksesan. Ada seekor monyet kelaparan dimasukkan ke dalam sangkar transparan. Di depannya tergantung pisang segar yang sangat menggoda. Monyet itu panik, ia mencakar jeruji, melompat-lompat frustasi, berteriak, mencoba segala cara, hingga akhirnya kelelahan. Namun inilah kejutannya. Sangkar itu tidak dikunci sejak awal. Monyet tersebut sebenarnya bisa keluar kapan saja, mengambil pisang, dan memakannya dengan mudah. Tapi karena terlalu fokus pada perjuangan, ia tidak menyadari bahwa solusinya ada tepat di depan mata. Dan ini bukan sekadar eksperimen. Ini adalah cerminan kehidupan kita sehari-hari. Banyak dari kita terjebak dalam apa yang Dr. Hawkins sebut sebagai frekuensi perjuangan. Pola pikir bahwa kesuksesan hanya bisa diraih lewat penderitaan dan kerja keras tanpa henti. Saya pun dulu berpikir seperti itu. Saya sering mendengar nasihat, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Saya menafsirkan itu sebagai harus bekerja lebih keras, lebih lama, lebih menderita. Saya bekerja hingga 12 jam sehari, yakin bahwa tidak ada hasil tanpa usaha keras. Hasilnya, saya kelelahan berkali-kali tapi pendapatan tetap stagnan. Kenapa? Karena menurut Dr. Hawkins, kekayaan dan kesuksesan memiliki frekuensi energi tertentu. Beliau menjelaskan skala kesadaran dari 1 sampai 1000. Rasa malu di level 20, ketakutan di 100, kemarahan di 190, kesombongan di 175. Dan tahukah kamu, kelimpahan baru benar-benar dimulai di level 300 ke atas. Artinya, selama pola pikir kita masih beroperasi di frekuensi kekurangan dan kesulitan, akan sangat sulit memasuki frekuensi kemakmuran. Sekarang kita masuk ke praktiknya. Teknik 1, pemeriksaan kalibrasi. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, tanyakan pada diri sendiri, hari ini saya beroperasi dari frekuensi apa? Jika jawabannya masih takut kekurangan uang, cemas gagal, merasa harus berjuang mati-matian berarti kita masih berada di frekuensi rendah. Cara mengubahnya, ambil napas dalam 3 kali, lalu ucapkan dalam hati, saya memilih beroperasi dari frekuensi kelimpah hari ini. Sederhana, berpengaruh, sangat besar. Saya mempraktikkan ini selama sekitar 2-3 bulan, dan secara nyata penghasilan saya meningkat lebih dari 300% tanpa menambah jam kerja. Karena rahasia sejatinya adalah ubah kesadaran terlebih dahulu, baru rekening bank menyusul. Bukan kalau sudah kaya baru bisa tenang. Tapi justru saat kita tenang dan beroperasi dari kelimpahan, kekayaan mengalir secara natural. Ini bukan sekadar hukum tarik-menarik yang dangkal. Dr. Hawkins menggunakan kinesiologi dan membuktikan bahwa orang di level kesadaran tinggi memiliki medan energi yang berbeda. Teknik 2, audit energi. Setiap kali hendak mengambil keputusan finansial, investasi, membeli sesuatu atau menerima pekerjaan, berhenti sejenak dan tanyakan. Keputusan ini berasal dari ketakutan atau dari kelimpahan. Keputusan dari ketakutan terasa berat, mendesak, penuh keterpaksaan. Keputusan dari kelimpahan terasa ringan, menggembirakan, memberi rasa berkembang. Contohnya, membeli kursus karena takut tertinggal dan membeli kursus karena antusias ingin bertumbuh, energinya sangat berbeda dan hasilnya pun berbeda. Teknik pembingkaian ulang rasa syukur. Ini yang paling berpengaruh. Saat kamu merasa frustrasi dengan kondisi finansial, alih-alih fokus pada kekurangan, alihlah ke hal-hal yang sudah kamu miliki. Tapi jangan bersyukur secara datar. Alhamdulillah masih punya rumah. Melainkan, saya bersyukur tinggal di rumah yang nyaman dan berlimpah. Rasakan energinya. Dr. Hawkins merasa syukur dengan energi kelimpahan adalah cara tercepat naik ke frekuensi tinggi. Sekarang kembali ke cerita monyet tadi. Pertanyaannya,
Apakah kamu sedang berusaha meraih pisang lewat jeruji, atau sudah menyadari bahwa pintunya sebenarnya bisa dibuka? Silakan coba 3 teknik ini selama 3 minggu dan ceritakan perubahan yang kamu rasakan dan di kolom komentar. Karena bisa jadi kelimpahan itu bukan soal bekerja lebih keras, tapi soal beroperasi dari frekuensi yang benar.